Ya, kalau di sisi kanan based on history, balik lagi dengan adanya permainan yang pernah mereka mainkan sebelumnya, Chow ini akan berada di area jungler. Chow area jungler ini sangat enak untuk dilawan dengan hero yang cukup memiliki melee. Range. Hero-hero jauh, hero-hero kiting, ini sangat enak banget untuk dari seorang tim Bigetron Alpha. That's why menurut aku mungkin ini salah satu keputusan yang cukup tepat dia nge-pick Irithel di pick yang ketiga. Apalagi kalau udah menggunakan Chow untuk di area jungler, berarti kan nggak ada terlalu efek kejut yang diberikan. Kan biasa aja Kundo flicker gitu loh, combo yang memang sudah sering kita lihat Way of Dragon. Tapi untuk sekarang pastinya dia hanya berpangku kepada Jet Kundonya, Sunpo-nya untuk bisa mendapatkan ataupun ya melancarkan lah dari Way of Dragon yang dimiliki. Seperti itu Fredrin nongol seperti yang udah kita sebutkan tadi, Fredrin dan juga Karina. Fredrin sudah muncul bersama dengan Karina. Kalau bisa kita bilang salah satu hero-nya hero nyaman dari Mix. Dan bahkan di sisi sebaliknya, dari sisi kanan kita masih belum tahu apakah Psychos yang menggunakan Chow atau bahkan di sini Chow-nya menuju ke arah versi. Tapi entah mengapa Chow-nya ini akan sangat terbebani dengan gameplay dia ketika melawan seorang Karina dan juga Fredrin. Balik lagi hero melee, no flicker, retribution di tangan dari seorang Versik. Apakah mampu? Apakah capable? Sedangkan frontliner mereka cukup berat lawannya. Bigetron Alpha, mereka punya Grok, punya Fredrin, masuk ke dalam ini adalah sesuatu hal yang cukup berbahaya. Apakah akan ditukar balikan? Diputar balikan. Oh iya, begitu maksudnya. Tapi nampaknya tidak. Mereka akan memilih untuk menabrak gaming dan mereka akan menggunakan Yuzong untuk backline-nya. Psychos akan menjadi satu buah penghalang untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Tapi ingat, ini Yuzong. Dia dengan hero burst, durability kuat, anti crowd control, cuma tetap balik lagi Yuzong adalah hero yang jalan kaki. Iya, ini hero-nya Neymar nih, Pak. Kenapa tuh? Neymar kemarin udah update Pak di Twitter. Itu dia beli skin doang. Apa? Beli skin doang. Wih, Yuzong lo mainnya. Iya, dia beli skin doang. Lihat. Udah buy one sama gua. Hah? Gua goreng. Gua gocek. Lu kan? Hah? Lu kan? Neymar boleh jago main bola. Main Mobile Legend. Jago juga. Banget. Ya udah kalau begitu teman-teman semua, kalian boleh langsung nongol di kolom komen, tapi jangan lupa juga ditancapin like-nya. Coba kita bikin semakin trending lagi untuk Piala Presiden kali ini. Jadi boleh nongol di kolom komen kalian ngedukung 1-0 untuk EVOS atau 1-0 untuk Bigetron Alpha di match yang pertama, di game yang pertama. Alright, go to the land of down. Kali ini kita bakal menyaksikan di mana Hijume lah yang akan lebih agresif pergerakannya, dan bahkan ini keputusan yang sangat baik di seorang Moreno. Dia tidak membuka posisinya, kenapa? Karena kalau di posisi first blood, Lilia itu lebih kuat. Lilia itu dalam stack 5-nya akan memiliki first blood, tapi nampaknya ada pause dari EVOS Legends. Karena ada tulisan P dari seorang Chow. Betul, ada P dulu tuh ya. Sabar, santai, relax teman-teman. Kita akan langsung solve aja problemnya apa. Kira-kira apa yang terjadi gitu. Plus sambil menunggu in game-nya berjalan kembali, gue juga ingin menjawab lah pertanyaan kalian kan dari kemarin. Banyak banget yang nanya, Bang Wall kapan main, Bang O2 kapan main. Mereka udah main. Kemarin kalian juga udah pasti udah menonton konten-konten yang udah diberikan oleh pemain-pemain dari War atau pemain-pemain dari O2. Mereka sudah bermain di babak open qualifier, hanya saja belum ditayangkan. Kenapa? Kenapa tidak di streamingkan? Karena ini masih babak penyisian grupnya. Mereka minimal harus bisa menang 10 kali win streak. Best of one harus mereka jalanin terus-terusan sampai 10 kemenangan, sampai mereka bisa sampai di 16 besar. Nah, yang akan di streamingkan itu yang di 16 besarnya ya, jadi di babak open qualifier. Kemungkinan besar mereka akan bermain kalau lolos itu di minggu depan. Iya, di minggu depan. Tapi ini kenapa di komennya Oji jomblo semua ya guys ya? Bagus lah, itu kan huruf gede semua tuh, lihat. Huruf gede semua. Oke deh, kalau gitu. Ini ada lagi nih Pak, apa kata mereka kemungkinan bakal ada Oji jomblo juga nih? Paduka Oji gitu dong. Coba Pak jomblo boleh Pak? Paduka. Oke, ini dia dari Irsat. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Macet. Oke. Pulangnya niatnya pulang. Pulangnya perut sambil terisi. Semoga RRQ Hoshi memenangkan Piala Presiden tahun ini. Amin. Yang doa baik-baik. Kita doa baik-baik mah kita amin. Paduka selalu mengaminkan semua doa yang baik-baik. Tapi buat kalian semua di kolom komentar, terima kasih banyak yang sudah menutup komentar negatif. Kita buktikan kita ini bineka tunggal ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Karena Piala Presiden Esport 2022 menyatukan semua Indonesia Esport untuk negeri. Mantap kan. Jadi Paduka, Ranger Mas dan juga Wakil Paduka. Saya Pak Pulung. Paduka dong. Saya Pak Pulung. Oke, jadi Paduka, kita Paduki. Jadi Paduki dan juga Paduka, kita terima kasih hari ini. Kita minta maaf kalau masih ada salah-salah kata. Kita pamit undur diri. Enggak ya? Belum. Buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di besok hari.
Gue tahu arah ke situ. Like, comment, subscribe dulu. Betul. Ya kan? Udah berapa aku mau cek like-nya? Coba dicek like-nya dulu, Ji. Ya, udah bergerak ke 6.400 bagus. Masa ya gak tembus 10.000? 10.000 dong. Ayo 10.000. Ayo 10.000. Ji, udahlah, Ayo Ji. 10.000. Pikirin perasaan gue yang langsung ngeliat lu di sini pedes mata gue. Gak apa-apa. Untuk Piala Presiden Esport 2022, aku akan melakukan segala banyak hal. Tapi, wait, Bang Bulung. Tapi kita akan sedikit prediksi. Apa itu? Lagi-lagi. Lagi-lagi. Berwibawa Saya, lagi. kita kayak komentator-komentator Alop ya. Ya, jadi menurut saya, Oke. prediksi saya Pak Bulung, ini pergerakan yang harus dilakukan oleh para pemain dari tim EVOS Legends adalah gimana caranya mereka ini team fight tanpa terpecah. Oke. Kenapa tanpa terpecah? Permainan front to back yang dilakukan dari EVOS Legends ini akan cukup berat. Oke. Jadi menurut gue pribadi, gimana caranya mereka stick 4, satu biarkan Psychots masuk ke arah belakang. Nah, ini Jadi beneran direlakan saja. Ini juga yang gue lihat adalah Bigetron Alpha harus pintar-pintar melakukan trigger disiplin kepada EVOS Legends. Kenapa? Betul. Karena yang mengganggu mereka sekarang kemudian besar itu ada di Psychot, Pak. Betul. Psychot kalau bisa Black Dragon Form-nya harus keluar duluan, baru Parsia bisa melakukan ulti dengan cukup nyaman ya. Karena yang lain juga masih ada, Chow juga masih bisa masuk. Karena kalau gue bilang ini dari Henki atau Ki ini agak cukup bimbang. Kenapa bimbang? Pertama, dia harus berada di posisi Moreno. Just in case, ya kan, ada dive in ke dalam, itu si Ki bisa membantu untuk mengcovernya. Tapi ketika dia ada harus mundur ke arah belakang, berarti frontliner mereka kosong. Yap. Lepas, posisinya tidak ada. Tapi Psychos harus mundur ke arah belakang. Dan jangan lupakan Psychos harus bermain pasifnya sekarang. Kenapa? Dia nggak boleh pulang sedikit pun. Dikit pulang aja Fredrin mampu bisa mendapatkan plating dan itu cukup kerugian. Sedangkan untuk dari segi rotasi, dari EVOS Legends ini agak cukup terlambat dari arah bottom lane akan ada team fight. Dua segera dikeluarkan apakah Bex segera first blood by PCA. Yap, ini dia. Sudah diamankan kali ini oleh seorang EVOS Legends. To dive terlalu pede dari Max karena mungkin dengan adanya Emblem Jungle, moving speed yang dimiliki ya, tapi nampaknya nggak baik gitu, terlalu dive in. Ini dia juga pede kan dengan satu Dance of Blade yang dia milikin, bisa immune juga terhadap physical attack. Terlihat Turtle Camp presented by Lita sudah nongol pula, tapi Psycho ada di bagian bawah mendapatkan bantuan dari Hijume dengan satu pergerakan dari Lilianya. Akankah kali ini dia bisa bertahan untuk bisa pergi dari tersebut karena Fredrinnya sangat bernafsu bisa menghancurkan Lilia di area tersebut. Wow, ini keputusan yang sangat tepat. Ada Psycho di depan sana, berubah langsung ke belakang. Hantaman benda tumpul tidak membuat Psycho menghentikan pergerakan antara base. Tapi satu point kill diamankan, 1-1. Pertukaran tidak cukup adil antara mid laner dan juga off laner. Psycho sudah sangat tepat mengeluarkan Black Dagger transfer, tapi retribution from Max. Kita tahu beberapa belakangan ini bahkan di MPL belakangan Max adalah salah satu player yang sangat suka untuk melakukan adu retribution. Di game push rank, dan mereka juga kasih tahu kita gimana caranya masuk ke dalam game. Bah, sedap kali. Tapi itu ada P lagi tuh Pak, kira-kira tuh Pak, tuh Lilia tuh Pak P tuh Pak, lagi Pak Bro, masalah koneksi ataupun apapun itulah. Karena juga ini kan buat kalian semua, ini mereka masih bermain di gaming house-nya masing-masing. Jadi ini di luar kendala kami, di luar kuasa kami. Betul. Ya kan, tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk bisa menyiarkan kepada kalian sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada. So, langsung di like. Well, hello, jangan lupa di-share juga ya kalau kata Radit ya. Hello. Well, jangan lupa di-like. Tapi kalau Radit itu gue tahu ciri khasnya apa? But now, sedap. Tapi sekarang kita lihat gimana pergerakan Versik terlalu dalam. Tapi kita lihat di sisi sebaliknya. Fredrin ini memenangkan laning phase atas Psychots kalau kamu sadar. Walaupun Psychots ini mendapatkan 2 assist dan Fredrin tidak ada assist tambahan, tapi lihat watchers-nya sangat tepat, bahkan memancing pergerakan dari seorang Dreams. Petrify-nya tercancel. Bukan itu peran utamanya ketika tidak ada soft skill yang dimiliki dan pasif dari Dreams ketika team fight nanti. Lihat di arah top lane, seorang sakit seorang diri. Psychots versus everybody. Wah, Psychots harus pulang. Damage-nya terlalu sakit. Tidak ada benda teman, benda tubuh, dan bahkan Psychots tidak memiliki lagi soft skill untuk mundur. Dia tidak boleh dive in terlalu dalam. Walaupun ini Karina tank, tapi tetap damage-nya akan sakit dan sakit. Almost itu banget, tapi lihat Bang Pras gak berhasil menggocek
gerakan dari seorang Fasya. Dan kita lihat Turtle kembali Lita, teman mabar yang teman hidupku juga. Wajah Retribution is on point. Again, Max, Petrify, Gaming, dan The Way of Dragon yang on point. Membuat Max harus berubah. Max XXX harus tumbang di sungai. Maxnya terkapar, Maxnya terkurung, Maxnya tergencet di area dari Turtle tersebut dengan adanya setup. Counter setup yang dilakukan oleh pemain dari Force Legend yang cukup cepat pula tadi. Berarti satu Turtle ditukar dengan satu jungle utama. Walaupun tadi untuk marksman mereka, God Lane mereka juga dihancurkan di area God Lane itu sendiri. Tapi Saken masih tetap selamat. Purify dia bawa. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik sekali dengan dia respect juga. Tapi head to head presented by Koda Shop antara Max dan juga Versik, Chow dan juga Karina. Dua tipikal hero yang berbeda, magical dan juga physical. Yes, itu dia yang harus mereka perhatikan lagi. Di sisi sebaliknya, ini head to head by Koda Shop. Bisa kita lihat dari segi mid to early to the mid, mungkin EVOS Legends masih kuat dengan adanya Versik sebagai jungler depannya. Tapi lihat Western kita dikeluarkan, tidak ada follow up damage, tapi Lilia was a little girl is coming up. Kali ini berhasil mencoba follow up, tapi ingat Lilia DPS-nya yang dibutuhkan. Kali ini tidak mampu menumbangkan Max, sedangkan Max ini butuh di burst damage. Versik di arah bottom lane terkena seperempat damage dan dia harus mundur, nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Tidak ada follow up damage. KYY masih dengan dua laning yang dia amankan. Menurut gua ini keputusan yang cukup tepat dan sedikit terlambat dari KYY aja dia melakukan rotasi. Itu berat untuk dia sendiri. Karina sekarang masih mengungguli dari sisi leveling, udah level 9 sendirian. Sementara itu dari Versik masih level 8, tapi di atas ada 3 hero dari masing-masing tim. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan pula Karao Tortara yang dimiliki oleh EVOS Legend. Sedikit lagi SP Trisa, mereka berhasil melakukan platingan dari tadi. Coba itu, Grok sama Kadita jalan bareng, emang udah bestie, temenan kayak begitu ya. Ngambil Cyclone Eye bareng-bareng. Wave minion di bagian atas segera akan hancur, tapi Hijume akankah berani untuk maju ke bagian depan, tapi dirinya sepertinya sadar kalau ada Parsha dalam rumputan. Akankah sesaat lagi mengeluarkan langsung arah Federasi saja, tapi Blazing Duet dikeluarkan belum on point terhadap Irithel. Yes, Blazing Duet, tapi bahkan di sisi sebaliknya di arah Turtle ada Cycles, Versik. Ini akan menjadi team fight nampaknya, karena Cycles belum berubah menjadi seorang naga. Berhasil dikeluarkan, Cycles pada depan, watch out, terpakat Cycles belum berubah menjadi naga dan berhasil ditumbangkan oleh Max XXX. Sedikit menahan terlalu lama ultimate yang dimiliki bakal sorry Zafet to everybody right here. No more Way of Dragon from Versik. Tidak ada lagi team fight tambahan, bahkan Sorizo zoning out 4 player tim EVOS Legends. EVOS Legends kali ini tersingkirkan dengan satu buah pukulan pedang dari seorang Chorizo. Itu dipukul mundur semua tadi. Lilianya pun berhasil diselamatkan oleh Versik. Tindakan perlindungan yang dilakukan oleh jungler dari tiap tim, dari masing-masing tim. Dari itu tadi adalah EVOS Legend. Sementara itu sekarang kita berfokus lagi. Sorizo akan kembali menuju lane-nya, tapi Turtle tidak ada kontes sama sekali. Menang dari sisi objektif untuk Bigiton Alpha. Di atas Cloud-nya masih santuy, masih melakukan pattern farmingnya, tapi di tengah coba lihat di area purple buff dimiliki oleh pemain Bigiton Alpha. Mendadak kali ini Versiknya berhasil mendapatkan langsung, ada dia tahu kayaknya tadi ada retribution yang digunakan untuk Turtle ya. Oke. Dan bahkan kalau di sisi sebaliknya, aku melihat keuntungan tetap berada di tangan Bigetron Alpha. Kenapa? Karena EVOS Legends ini belum ada yang mengamankan objektif, sedangkan dari Bigetron Alpha sudah 2. Lihat cara bottom lane, KYY memangsa trigger dari satu buah hantaman benda tumpul ke arah belakang Cyclops. Jangan sampai salah jalan. Cyclops tebakan Waters yang sangat tepat membuat Cyclops bisa lompat, tapi di sisi sebaliknya Dreams again kembali lagi menyiram dengan satu buah ember dari air pantai selatan, membuat seorang burung dan seorang Moreno harus tertunduk lemas tak berdaya. Memanfaatkan area Reaper menjadi water boom yang itu pun tadi membuat satu player dari Bigetron Alpha menghilang, dan itu adalah Parsha Shotway ground utama mereka. Tapi sekarang KYY dipaksa langsung ditendang keluar saja di dalam dari outer turret dia itu sendiri. Langsung lagi terkena efek knock up dari Kadita yang memang sudah dikeluarkan. Sedikit lagi bisa KYY akankah berhasil untuk pergi dari tersebut, namun coba lihat pergerakan dari Versik masih cukup cepat untuk bisa kabur. Hanya saja Hijume satu hit terakhir masuk arah tubuhnya. Hijume itu definisi maju kena, mundur kena. Betul. Karena dia udah sekarat, dia harus Black Juice, dan Black Juice di arah belakang. Terlalu banyak permain dari tim Bigetron Alpha. Dan di sisi God Laner-nya, Brans menang jauh di atas kertas dari seorang Saken. Tapi mungkin Saken tahu akan hal itu. Dia memilih ke arah belakang, ada banget surprise attack
lagi kembali. Ini Dreams benar-benar adalah seseorang yang baik. Pertama dia mandiin burung, kedua dia mandiin macan. Itu dia semua dimandiin, Pak. Bapak ngantar apa ya semua dibersihin sama dia di sini. Makanya benar-benar ini permainan luar biasa baik Dreams. Lagi-lagi dan ini luar biasa Samsung Galaxy A Series. Sudah muncul ke line of down EVOS Legends yang memiliki keuntungan dengan tidak ada second di depan sana. Bukan itu masalah utamanya, di mana Chorizo tidak boleh terpick off karena Chorizo adalah badan. Chorizo adalah benteng pertahanan Bigetron Alpha yang pertama setelah KYY. Dan bahkan ini dia yang akan coba dipaksakan di arah Phantom Line President dan Rough Wave. Again Max XXX ditumbangkan EVOS Legends. One voice, one team, one family di arah bottom lane berhasil menemukan Max. Dan bahkan Chorizo masih menjadi badan untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mencoba untuk melakukan sering zoning out. Tidak ada breakthrough, kurang damage, tidak ada final extract. Dan bahkan ini akan menjadi Lord yang free untuk EVOS Legends harusnya. Dan bahkan second Heavy Crossbow, Cycles to takedown. Versi, Wells akan dikeluarkan. Dan bahkan Retribution apakah Versi berhasil melakukan yang ternyata tercuri. Oh my god, Moreno save the day. Dan bahkan Retribution from Persik sedikit terlalu terlambat atau terburu-buru. Miskalkulasi sepertinya, namun untuk sekarang coba lihat Persiknya berhasil diajam-ajam di area tersebut dan menghilang pula. Ada momen tambahan yang berhasil diciptakan oleh pemain Bigetron Alpha. Cuan banyak, keuntungan yang berlimpah. Mereka hanya tinggal memanfaatkan ini sebaik mungkin untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan ini dengan EVOS Legends. Tapi Rockwave tidak kena karena siapapun dan mereka harus set up ulang lagi. Nggak tahu mengapa ya, aku kalau jadi Saken aku nggak bikin WOS. Terus Winter. Iya, karena aku bakal meng-counter 3 player dari tim EVOS Legends. Blazing Duet, Psychos, Dream. Jadi kalau dan bahkan Versik juga bisa tercounter loh. Yep. Ya jadi ya menurut aku lebih baik Winter. Emang terkadang buat apa Bang? Winter itu kan physical damage. Tapi ya kalau misalnya kalau kita lihat dari semua possibility yang dimiliki dari tim EVOS Legends, efeknya lebih global ya. Efeknya lebih banyak. Ya. Efek sampingnya lebih banyak. Oke. Untuk sekarang Lordnya seperti akan berhasil ditahan. Hanya terlihat dari kejauhan, tapi kehilangan momen seperti itu tadi membuat EVOS Legends pun tertekan habis-habisan. Mereka kehilangan lagi satu area defensifnya. Pemain Bigetron Alpha bisa aja membawa game ini jauh lebih cepat lagi karena mereka udah cukup unggul jauh loh. Dan sekitar di angka 3 ribuan yang tinggal mempertahankannya saja. Menambahkan lagi dari sisi objektif yang akan langsung dihilangkan. EVOS Legends belum mau mengalah begitu. Oke, tapi melihat item yang sekarang dimiliki tapi memilih arah Win of Nature dari Saken. Oke, dia sadar dia bisa main ke arah belakang. Dia tahu dia bisa jaga posisi, jadi dia nggak harus worry banget dengan gameplay dari seorang tim. Entah mengapa ya, dengan adanya Psychos ini nih. Psychos ini kayak ada 2 pilihan yang bisa dia tangkap. Entah ke arah Moreno ataupun ke arah Saken. Tapi melihat ada Saken yang bisa menjaga posisi cukup jauh, kayaknya dia memutuskan untuk Win of Nature Pak Bulong. Jadi balik lagi sih keputusan masing-masing. WON kan bisa sambil gerak juga kan dia menggunakannya. Dia tetap bisa sambil mobilitas. Tapi meletus kalau kena Dream. Betul, kena Dream. Hanya saja mungkin dia bisa mengelak dengan Purify yang udah dia bawa itu aja. Atau Kita Heavy lihat Crossbow. Heavy Crossbow kan loncat. Nyiha! Iya, jadi gimana suaranya? Nyiha! Dia doang tuh yang ada suara begitu. Iya. Jadi kalau Heavy Crossbow-nya itu bisa loncat dan mungkin bisa menghindari Rough Wave ya. Cuman yang terlihat sih dia dari tadi center taruh yang bikin oleh EVOS Legends kuat banget loh. Mereka berusaha mati-matian untuk bisa mempertahankan. Hanya saja Fredrin akankah berhasil langsung ditangkap, tapi Chorizo masih berhasil mundur dan mereka akan mendapatkan satu ototan di bagian bawah tapi di atas. Begitu nampak kembali mendapatkan keuntungan, mana satu objektif pun berhasil dihancurkan kembali. Ini hal yang sangat baik yang dimiliki oleh Bigetron Alpha dan sekarang mereka semua bisa berfokus untuk masuk ke dalam area midnya. Lord Camp, presented by Samsung Galaxy Series pun sudah terlihat, sudah siap memanggil Bigetron Alpha dan juga EVOS Legends untuk bisa masuk ke dalam area yang dia punya. Oh my god, sakit banget. Combo antara Irithel dan juga Parsha membuat Ilianya tidak bisa berkutik sedikit pun. Bahkan di sisi sebaliknya Psychopath everybody hantaman benda tubuh karena backline dia membuat Bigetron Alpha getar dan bahkan one tap di some point KYY again berubah Land of Dawn menjadi sebuah kuburan untuk EVOS Legends. Heki, ini dia the power of si Pak Nando.
Hal yang luar biasa sekali. Represented by Crab di sini terlihat ya. Lihat nih. Di mana? Sabar di sini Mana? Lung. Nih, sabar ya. Nih, sabar. Tunggu muter dulu naganya, muter balik. Dia landing. Turun dulu nih. Saat deker. Iya, emang ditunggu, Pak. Itu combo si Pak Nando. Nabrak Nando sih waktu tadi yang lebih depan. Karena emang itu yang harus dilakukan oleh Beacon apa? Mereka harus bisa nge-trigger disiplin yang dimiliki oleh Force Legend. Yang paling utama adalah Yuzongnya. Lord Dragon Form-nya harus memang segera dikeluarkan agar Parsiai nanti bagian belakang nggak ada yang gangguin lagi. Dan tadi itu pun on point, dikomboin lagi dengan adanya Wild Charge. Semua damage masuk menjadi kuburan yang pasti untuk EVOS Legend. Tidak ada satupun tadi dari mereka yang bisa mendapatkan point kill atas Beacon apa. Tapi bagian atas sudah berhasil menabrak masuk pula karena satu pingsan yang ada di area top lane. Mereka masih berkutat di bagian luar, mereka masih berusaha untuk masuk. Satunya berhasil dihancurkan, tapi di bagian tengah menjadi fokus utama pula. Bukan itu Pak Pulu, tapi jangan bakal pemain. Super Minion masih bergerak dan tidak ada lagi tambahan karena mereka tidak memiliki damage atau uang jajan. Tapi buat kalian semua yang di rumah pasti punya uang jajan dan langsung aja gunakan grab dengan diskon sampai 50%. Bahkan kembali ke arah seorang outplay grab. Tidak ada Psycho, harus mundur ke arah belakang karena tidak ada diskon 50% untuk damage-nya. Jadi mereka harus mundur dan one last hit Psycho. Hilang. I told you before. Sudah saya katakan dia harus mundur dan saya tumbang di posisi yang tidak baik ketika base turret bibir mereka pecah. Turret mereka tersisa 1/4 darah terakhir harus mereka pertahankan dan Hijumela satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan saat ini. Saken mana Saken? Saken positioning santai, bagus, ada Saken. Beda. Aduh, untung nggak saya benerin ya. Oke, mohon maaf yang itu. Tapi sekarang konsilnya harus dikeluarin loh. Siapa yang akan menjadi korbannya? Karena pasien bagian belakang ada energy impact, ada gun control, semuanya dikeluarkan. Tapi ditendang untuk kali ini kayaknya gak bakal bisa selamat atau masih bisakah tidak? Oh, tidak dijemput tapi blessing duet telah dikeluarkan. Lihat Saken, Wind of Nature aktif dari seorang Bang Brans. Di sisi sebaliknya tertangkap oleh seorang Sorizo. Ingat, masih ada Federal Strike. Jangan sampai mereka terbaiting. Jangan sampai mereka termakan perangkap dari sang robot. Perangkap asmara. Perangkap hati. Hei, Ingat, apa? jangan sampai mereka dipenjara Oleh dalam sebuah keputusasaan. Karena keputusasaan berawal dari pahitnya pengalaman. Dan tentunya pengalaman akan membuat kalian lebih kuat. Jadi buat kalian semua, hadapi kenyataan seperti Lord yang sudah datang harus dihadapi oleh selanjutnya Beacon Alpha Prison by Samsung Galaxy A series. Mantap kali. Sekarang Beacon Alpha dan juga EVOS Legend udah masuk ke menit 17. Harusnya dari tiap-tiap item mereka punya dan cukup ada, namun ada satu objektif berhasil dihancurkan di mana dua player dari EVOS Legend mencoba untuk mengganggu konsentrasi pikiran pemain Beacon Alpha dan juga Psychon kemana ke arah landingnya. Mencoba untuk mengejar lagi ke arah Intel, tapi dia langsung balik pada karena naga kali tidak kuat untuk menampainya damage yang dikeluarkan. Oh, Bang Bras, semangat coba dihajar, bakal difokuskan, tapi ternyata masih selamat dan ternyata rencana jahat Bang Bras tidak berhasil. Beacon Alpha peka dan mencium bau taring macan di dalam base-nya. Terkubur asa dari Bang Bras untuk melakukan backdrop. Ini backdoor. Ini namanya adalah meta mandor, macan backdoor. Oke, ini namanya Meta Mandor. Apa itu? Macan kendor. Iya. Karena dia tidak berhasil Gagal. menggigit base-nya dan tentunya mau ke sekarang base karena berdiri terjadi dan Hidume atau pada tubuh ke arah belakang. Base akan dikeluarkan dan bahkan Saken mencoba ditumbangkan dan hilang siap. Dan Beacon Alpha masih mau lebih. Versi last hit dan bisa disopoi. Psycho tidak ada yang menemani dan bahkan di EVOS Legends still survive. Wow, meta macan kendor, meta macan backdoor masih berhasil digagalkan. Barusan ada kesempatan begitu besar oleh Beacon Alpha, tapi Psychon menjadi palang pintu utama yang memang harus dihilangkan terlebih dahulu oleh pemain-pemain Beacon Alpha. Ini doang nih, ini doang menjadi permasalahan di saat dari Psychonnya berhasil untuk ngebadanin dan juga ngebayang tim di bagian depan. Lilia kalau sampai dapat positioning, ini efek slownya, efek burstnya, efek DPS-nya bakal sakit banget untuk dia pemainnya Beacon Alpha. Tapi coba lihat ada lagi pergerakan di area berbeda. Black Shoes sudah langsung dikeluarkan, tidak akan selamat harusnya Hijuma itu kali ini. Tapi ditutup dengan satu buah point kill dan bahkan Psychon
versus everybody. Torizo still survive kah? Dan apanya Immortal pecah. Hasaman benda tumpul ke arah belakang Moreno. With destruction save dan tidak pangkat. EVOS Legends mengacak-acak Bigetron Alpha dari segi backline-nya. Baik time diberikan oleh seorang Moreno. Mencoba untuk melakukan tapi suatu Jazz Gundo membuat Moreno menutup warungnya dia miliki. Setidaknya at least team fight yang terjadi membuat Baik Tai, membuat EVOS Legends gak langsung fokus menuju ke arah Lord yang dia miliki. Oke, ini adalah hal yang baik pula yang terlihat ya untuk EVOS Legends, di mana mereka tadi udah kehilangan momentum yang cukup banyak, tapi sekarang mereka menang 1-2. Ada lagi pergerakan yang bisa mereka lakukan. Coba lihat Bang Brans melakukan hal yang sama kembali, mencoba untuk mengganggu konsentrasi, memecah dari sisi pertahanan yang dikenal Bigetron Alpha. Sekarang Saken mau nggak mau dia harus tetap stay di area tersebut, atau dia akan membantu rekan-rekannya pergi ke area dari Lord itu sendiri. Untuk Persik masih tetap stay, langsung aja memancing, langsung aja mencicil, karena di balik cicilan di situ banyak tekanan, dan juga sekarang dari Bransnya sudah kembali hadir. Sebenarnya tekanan cicilan itu tidak sebesar tekanan ketika punya cicilan tapi tak ada pendapatan. Tapi nampaknya di sana udah ada Lord yang sudah diamankan dengan baik oleh tim dari EVOS Legends. Itu adalah curhatan dari kita yang memang tiap hari berkutat di lingkungan tersebut ya. Beku apa yang gak cair? Oke, lanjut. Seluruh deretan item udah full harusnya di menit segini, Ji. 100.000 orang biar denger. Oke, lanjut. Nih item-itemnya juga ada beberapa winter yang memang tadi udah dipergunakan. Parsia udah melakukan pinternya. Lalu WON itu dipergunakan juga oleh Irrital, di mana item ini pun sangat penting. Hanya saja kalau dari sisi Immortal dari Bigetron Alpha mereka punya 1, 2, 3 yang aktif. Tuh apa sih? Ada beberapa tuh. Itu tadi recall Pak. Enggak, recall-recallnya kenapa bunyinya Ya kayak gitu begitu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bunyi recall tutut. Yang penting menang. Iya. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Recall Elite soalnya kadang-kadang menang suka sulit. Iya. Oke. Tapi kali ini kita lihat di mana EVOS Legends membalikan keadaan. Bahkan Bigetron Alpha terperangkap dalam zona asmara. Mereka harus bertahan di arah belakang. Dan ini dia Saken yang sulit untuk bertahan. Dan bahkan ada sebuah Persik masuk terlalu dalam. Mereka belum dikeluarkan Psychot. Fokus ke arah Saken, tapi Dreams, lihat, satu hit terakhir membuat Dreams berhasil mendapatkan Saken. Bigetron Alpha ini bencana, dan EVOS Legends mengamankan game yang pertama. Wow, sepertinya EVOS Legends sedikit demi sedikit kembali ke jalur kemenangan mereka. Ini dia baru bisa kita bilang mantap.